Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu mau sedikit menambahkan terkait materi ketika sama prestasi kemarin ya. Yang pertama, kita bahas sedikit tentang deret kuasa. Deret kuasa. Sama kalau masih ingat terkait deret Taylor ya. Ada istilahnya deret Taylor. Apa namanya? Fx sama dengan sigma n dari 0 sampai tak hingga 1/n faktorial f fungsi turunan ke n dari 0 dan x pangkat n. Ini bunyi dari Taylor. Kalau kita jabarkan jadi apa? Berarti ketika n-nya 0 berarti f0 ya. Ditambah dengan f aksen turunan pertama ketika x-nya 0 kali x ditambah turunan kedua 1/2 ya. 1/2 faktorial x pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial turunan ketiga x-nya 0, x pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah deret. Dari deret ini maka kita peroleh beberapa persamaan dari data ini. Misal ketika ada fx-nya adalah e pangkat x, itu akan sama dengan kita hitungnya itu ya, sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga 1/n faktorial x pangkat n. Kenapa nggak pakai fn ya? Apa ya? Ya karena berarti karena e pangkat 0 berapapun di atas 0 ya, fungsinya akan 0. Nah, jika e pangkat 0 berarti kan semuanya 0, 1, sehingga tetap nilainya 1 ya. Nah, kalau ini kita jabarkan maka jadi apa? 1 ditambah x ditambah 1/2 faktorial x kuadrat ditambah 1/3 faktorial x pangkat 3 dan seterusnya ya. Kemudian jika yang kedua, kalau saya punya misalkan fungsinya f ini adalah 1/1 min x, maka apa? Ya, sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga apa ini? X pangkat n, karena ini kan 1 min 1 ya, sehingga ini maaf, x-nya 0 berarti 1 min 0, berarti ini nilainya 1 ya, di f ininya nilainya 1, sehingga tetap kemudian x pangkat n, sehingga kalau kita jabarkan nanti jadi 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jika fungsinya adalah 1/1 min x, saya kuadratkan, maka bagaimana? Ya, sigma n sama dengan 0, ini tak hingga apa? Ini n, ini x pangkat n min 1. Kalau kita jabarkan jadi 1 ditambah 2x ditambah 3 x kuadrat ditambah 4 x pangkat 3 dan seterusnya.
Dan masih banyak yang lain. Namun untuk 3 ini diusahakan difahami dan dihafal di luar kepala. Jadi nanti akan mempermudah sampean ketika sampean menyelesaikan permasalahan entah fungsi pembangkit, entah rekurensi, ini sangat penting ya. Minimal 3 ini sampean bisa hafal di luar kepala ya. Jadi ketika ada pangkat XO berarti bentuknya seperti ini ya. Nah, ketika ada 1/1 min X maka bentuknya seperti ini. Ketika ada 1/1 min X pangkat 2 bentuknya seperti ini ya. Jadi ini dasar untuk sampean memahami atau menyelesaikan permasalahan yang ada di bab-bab selanjutnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi pembangkit. Ada 2, ada FPB sama ada FPE ya. Yang FPB apa? Fungsi pembangkit biasa. Fungsi pembangkit biasa. Silakan berarti FPB dari AN, FPB dari barisan AN itu adalah PX di mana sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat N ya. Kalau untuk seperti detailernya. Nah, sekarang bentuknya FP seperti ini, AN X pangkat N. Kalau kita jabarkan jadi apa ya? A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Yang kedua ada FPE. Fungsi pembangkit eksponensial. FPE dari AN adalah dari barisan AN adalah PX sama dengan sigma N sama dengan 0 tak hingga AN. Bedanya apa? X pangkat N ada pernya. Per N faktorial. Kalau kita jabarkan menjadi A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah ada per 2 ya, per 2 faktorial ya, karena ada faktorialnya, ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya ya. Ini rumus untuk FPP dan rumus FPE. Contohnya bagaimana Bu aplikasinya? Yang pertama, untuk mempermudah berarti kan kita punya PX itu E pangkat X. Tadi apa ini? Dari yang grade kuasa? Ini ya. 1 ditambah X ditambah 1 per 2. Kalau kira sebetulnya. 1 dari grade kuasa tadi ya. Plus X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini merupakan fungsi pembangkit biasa dari barisan ini. Px adalah merupakan fungsi pembangkit biasa dari barisan
Perhatikan. Apa ini? 1 ya. Koefisiennya. 1 per 2, 1 per 3 faktorial dan seterusnya. Ya. Nah. Atau PE juga merupakan FPE dari barisan 1, 1, 1. Nah, kembalikan ke sini tadi. Ini ya, kamu lihat fungsinya. Tadi kan tetap 1, X. Berarti kan ini tetap ya. Nah, sedangkan untuk FPP-nya, mana tadi yang 1? Rumusnya. Nah, sini. A0, A1. Nah, ini kan depannya ini sebagai barisannya A0, A1. Berarti ini kita langsung ambil koefisiennya. Ya. Sedangkan untuk yang FPE, ini ada 1 per 2 faktorial, ini sudah ada. Ya kan? Nah, di ini untuk FPE-nya kan 1 nih. Terus ini sudah ikut ini, sehingga 1, 1, 1, 1. Sedangkan kalau ini kan nggak pakai ini, hanya X kuadrat, X pangkat 3, sehingga setengah, 1 per 3 faktorial dan seterusnya. Ya. Kemudian ini tadi diketahui fungsi FPP atau FPI-nya, diketahui fungsi pembangkitnya, mencari barisannya ya. Nah, kalau sekarang dibalik, mencari diketahui barisan. Kalau tadi kan diketahui fungsi pembangkitnya, mencari barisannya. Sekarang menentukan fungsinya yang diketahui barisannya. Jadi ya, misalkan tentukan FPP dari 0, 0, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan seterusnya. Oke, dari sini ini kita akan sebagai X0 ya. Ini X1 dan seterusnya, ini X2 dan seterusnya. Maka apa? PX sama dengan, ini kan 0, 0, berarti langsung ke sini ya. Nah, 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah 1 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Oke, sekarang nak, kan kita cari ini ya, kalau dia kan ini. Nah, dari fungsinya apa? Kita kembali ke lihat ke dat kuasa tadi. Ini untuk apa ya? Nah, ini betulnya ada X kuadrat, X pangkat 3 dan seterusnya. Kalau sama dilihat sini kan nggak ada mero-mero X pangkat 2 ya, selalu X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 0, X pangkat 1. Maka kita bentuk seperti itu. Jadi kita tambahkan dengan 1 ditambah X, kemudian ditambah dengan kita tulisnya sampai 3 saja, sama saja. Ini yang diketahui tadi ditambahkan dengan ini, tapi supaya persamaannya tidak berubah bersamaan, maka harus dikurangi lagi. Dikurangi apa? Ya dikurangi ini lagi. Dikurangi 1 plus X. Jadi supaya nilai yang nggak berubah ditambahkan 1 plus X, tapi juga dikurangi 1 plus X. Berarti kan nggak berubah. Saya punya nilai 6, tak tambahkan 2, tapi tak kurangi 2, berarti nilainya tetap 6. Seperti itu tujuannya ya. Nah, ini sudah kayak. Oke, sampai sini difahami? Saya tulis lagi, yang terakhir tadi adalah 1 plus X ditambah dengan 1 per 2 faktorial X kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan bla 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 dikurangi 1 plus X. Ini saya gabung jadi apa?
1 plus X ditambah 1 per 2 faktorial X kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya dikurangi dengan 1 dikurangi dengan ya. Nah, sekarang perhatikan ini, masih ingat ini bentuk apa? Tak lihatkan lagi. Nah, ternyata bentuknya mirip dengan sama dengan ini ya. Maka tadi saya bilang bahwa dari kuasa ini diusahakan dihafal, difahami, sehingga sampai bisa langsung. Oh, ini adalah bentuk apa? E pangkat X. Sehingga E pangkat X dikurangi 1. Nah, ini merupakan fungsi pembangkit dari barisan tadi. Dari fungsi pembangkit biasa ya, FBB dari barisan AN yang diberikan tadi. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi sekali tadi harus paham terkait garet kuasa tadi. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk yang belum bangkit ya. Untuk referensi nanti diberikan lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.